Halo anak-anak, apa kabar? Mis harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kalian belajar tematik tema 7 perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Pembelajaran keempat. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, dahulu orang-orang menggunakan baju adat itu sebagai pakaian sehari-hari. Saat ini jenis pakaian sangat beragam. Apa sajakah itu? Mari kita pelajari bersama. Baiklah anak-anak, mari kita baca teks bersama-sama, yaitu jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari. Ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Ya, anak-anak, itu tadi adalah jenis-jenis pakaian. Memang ya, ada beberapa jenis pakaian, ya kita harus sesuaikan apa acaranya. Ya, kalau misalnya pergi ke sekolah, ya harus memakai seragam sekolah. Misalnya olahraga, ya harus pakai baju olahraga. Ya, jadi kita harus tahu pakaian itu digunakan dalam acara apa. Anak-anak, amatilah teks pada halaman sebelum ini, lalu carilah informasi dari setiap paragraf. Tuliskan pada tabel berikut ini. Nah, anak-anak, ini Miss sudah catat di sini ya. Dari paragraf 1, itu informasi yang kita dapatkan adalah Lani sedang mengamati pakaiannya. Lalu paragraf kedua, salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lalu paragraf yang ketiga, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Nah, paragraf keempat itu Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Nah, yang paragraf kelima, Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Nah, paragraf keenam itu Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Jadi itu tadi anak-anak ya, informasi yang kita dapat dari paragraf yang sudah kita baca. Nah, anak-anak, saat ini jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, ada pakaian bermain, dan pakaian tidur. Nah, anak-anak, nanti kalian isi tabel ya untuk mengisi jenis pakaian dan contohnya. Nah, anak-anak, Miss sudah tuliskan di sini yaitu jenis pakaian dan contohnya. Nah, kalau pakaian sekolah contohnya adalah seragam merah putih, baju batik, pakaian pramuka. Pakaian rumah contohnya kaos, celana selutut, celana pendek, dan rok. Pakaian olahraga itu contohnya pakaian olahraga sekolah, training, pakaian sepak bola, pakaian renang, dan pakaian ski. Lalu kalau pakaian khusus ya seperti baju hangat ketika musim dingin, baju pesta,
pakaian mendaki gunung dan pakaian pantai, dan juga pakaian memancing. Lalu kalau pakaian adat, itu contohnya pakaian adat Jawa, pakaian adat Minangkabau, dan lain-lain anak-anak. Kalau jenis pakaian selanjutnya yaitu pakaian muslim. Nah, contohnya adalah biasanya tunik, gamis untuk yang perempuan, koko untuk laki-laki, kemudian hijab, sarung, abaya, atau kaftan. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis pakaian dan contohnya. Anak-anak, amati gambar di samping ini ya. Cara berpakaian orang itu berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Nah, anak-anak sekarang jelaskan apa manfaat saling menghargai perbedaan. Ya, tentu saja yang pertama adalah tercipta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua muncul sikap tenggang rasa. Ya, yang ketiga itu memahami perasaan orang lain. Kemudian yang keempat saling melengkapi satu sama lain. Nah, itu adalah beberapa manfaat saling menghargai perbedaan. Mungkin kalian bisa menyebutkan contoh yang lainnya. Nah, anak-anak sekarang amatilah anak-anak di sekitar rumahmu. Apakah mereka beragam? Dalam hal apa saja? Apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Ceritakanlah. Tuliskan ceritamu pada tempat tersedia. Adalah contoh dari cerita Miss Yeni ya. Anak-anak di sekitar rumahku. Anak-anak yang ada di sekitar rumahku berasal dari beberapa suku bangsa yang berbeda. Wawan berasal dari suku Sunda, sementara Made berasal dari Bali. Mereka juga memiliki keberagaman pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua mereka. Susi ayahnya bekerja sebagai tukang bakso, sementara Tari ayahnya bekerja sebagai karyawan pabrik. Walaupun mereka memiliki beberapa perbedaan, aku tetap menghargai mereka agar kami tetap rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan. Anak-anak, selanjutnya kalian bisa tuliskan ceritamu sendiri. Pasti cerita kalian berbeda-beda dengan teman yang lain ya, karena sesuai dengan tempat tinggal kalian. Anak-anak, tugas kalian hari ini adalah membuat sebuah cerita tentang beragam perbedaan yang ada di sekitar rumahmu. Seperti contoh yang sudah Miss tuliskan tadi ya. Tapi kalian harus berusaha dulu dengan kalimatmu sendiri, dengan bahasamu sendiri. Minimal 3 baris ya. Minimal 3 baris. Kalau lebih juga boleh, malah lebih baik ya Nana ya. Nah, tapi kalau misalnya aduh susah belum bisa membuat cerita, kalian boleh salin cerita dari Miss Yeni. Tapi sebelumnya harus berusaha dulu ya. Berusaha membuat cerita dulu dengan bahasamu sendiri. Tugas yang kedua adalah jelaskan manfaat saling menghargai perbedaan. Yang tadi sudah Miss sebutkan di video tadi ya. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. God bless you. Bye-bye.